Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Tampaknya buat PDIP, Presiden Jokowi tak termaafkan. Menjelang turunnya sang presiden, serangan dari PDIP semakin menjadi-jadi. Saya mau mengutip dua tokoh mereka. Yang pertama, Deddy Sitorus, yang kedua, Bu Megawati. Deddy benar-benar mengamuk di acara diskusi berjudul 26 tahun reformasi dihancurkan Presiden Jokowi pada 31 Juli. Dia bilang, dia sekarang setuju dengan Rocky Gerung yang pernah menyebut Jokowi sebagai manusia fake alias manusia palsu. Menurut Rocky, kata Deddy, semua yang dilakukan Jokowi adalah pencitraan. Deddy kini melihat memang banyak yang benar dari tuduhan Rocky. Jokowi is totally fake, kata Deddy. Deddy tidak kekurangan kata-kata untuk memburuk-burukan Jokowi. Dia bilang, ketika di awal kepresidenan pada 2014, Jokowi memilih naik andong, itu sekedar upaya membangun image bahwa dia berasal dari rakyat biasa. Ketika itu ribuan orang menyambutnya sepanjang jalan Sudirman Tamrin hingga istana. Ketika itu dia memilih tidak naik mobil tahan peluru dan malah naik andong. Kita membayangkan betapa merakyatnya dia. Ternyata itu kereta kencana dalam benaknya, ujar Deddy. Deddy bahkan melontarkan gurauan sangat kasar soal foto terkenal Jokowi yang berada di gorong-gorong. Kata Deddy, foto itu kan melahirkan rangkaian meme di media sosial dengan komentar pedas. Kenapa ya dulu nggak kita tutup gorong-gorong itu? Menurut Deddy, dia dulu sempat marah baca komentar semacam itu. Tapi sekarang dia merasa itu ide yang layak dia lakukan. Seharusnya, kata Deddy, kita tutup saja gorong-gorong itu agar kita tidak mengalami setback luar biasa seperti yang kita hadapi saat ini. Ia mengaku baru menyadari kepalsuan Jokowi sejak 2019, sehari setelah ditetapkannya hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Deddy bercerita bahwa dia mendengar bahwa pada 2019 itu, sehari setelah penetapan MK, para lawyer diundang ke istana. Deddy semula menyangka bahwa Jokowi akan mengucapkan terima kasih, mengajak makan-makan atau memberikan jabatan komisaris. Tapi ternyata dalam pertemuan itu Jokowi malah meminta pendapat bagaimana caranya agar dia bisa menjabat selama 3 periode. Menurut Deddy, dia memperoleh cerita itu dari seseorang yang ikut dalam acara itu. Jadi menurutnya segala macam penyanderaan demokrasi dan pembekokan hukum yang kini dialami Indonesia sebenarnya sudah dimulai hanya 1 hari setelah hasil pemilu ditetapkan. Kata Deddy lagi, sejak 2019, para konglomerat oligarki sering bertemu dengan presiden di Istana Bogor. Dia bilang informasi itu diperolehnya dari orang-orang dekat Jokowi. Mereka bilang Pak Jokowi sekarang ngopi bersama orang-orang kaya, bukan lagi dengan rakyat. Di bagian akhir, Deddy mengatakan, kondisi Indonesia sudah berubah secara sangat mendasar. Terus terang saya heran dengan pernyataan-pernyataan Deddy ini. Dia nampak sudah kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri. Ucapan-ucapannya sangat tidak pantas dikeluarkan oleh seorang politisi dari partai terbesar yang berhasil memperoleh dukungan rakyat untuk menjadi anggota DPR. Coba pelajari ulang kalimat-kalimatnya. Dia menyebut Jokowi sebagai seorang manusia fake. Dan bukti yang dia gunakan adalah soal Jokowi menggunakan andong menuju istana. Siapapun tentu tahu bahwa pilihan kendaraan sang presiden seperti andong atau mobil anti peluru adalah memang bagian dari strategi pembentukan branding. Ini kan sama saja dengan pilihan pakaian daerah yang terus berubah dari tahun ke tahun di acara perayaan 17 Agustus di istana. Ini tentu saja adalah bagian dari strategi pencitraan. Tapi apa itu bisa disebut fake? Fake itu berarti bohong, palsu. Jadi bagaimana mungkin Jokowi disebut fake karena pencitraan semacam itu? Kalimat Deddy soal gorong-gorong lebih kelewatan lagi. Menurut dia seharusnya gorong-gorong yang di dalamnya ada Pak Jokowi ditutup saja agar Indonesia tidak mengalami setback luar biasa. Apa maksud Deddy? Apakah Deddy ingin mengatakan sebaiknya Jokowi mati saja sejak lama agar Indonesia tak pernah dipimpin Jokowi selama 10 tahun? Sedemikian bencikah Deddy terhadap Jokowi? Juga soal Jokowi mengundang lawyer ke istana pada 2019 yang menurut dia dilakukan untuk membicarakan peluang Jokowi memimpin Indonesia sampai 3 periode. Deddy katakan informasi itu dia peroleh dari seseorang yang hadir dalam pertemuan itu.
Saya yakin itu sebuah kebohongan. Wacana mengusung Jokowi selama 3 periode memang muncul menyusul isu amandemen UUD 45. Tapi ketika itu Jokowi dengan terbuka menyatakan ia tidak setuju. Ia bahkan curiga ada pihak-pihak yang ingin menjerumuskannya. Waktu itu dengan lantang Jokowi bilang, kalau ada yang usulkan masa jabatan presiden 3 periode, ada 3 kemungkinan alasan. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Tentu saja, Dedi bisa berkeras bahwa kata-kata itu memang pernah dilontarkan Jokowi. Tapi untuk itu, ya Dedi memang harus secara jelas menyebut siapa nama sumber anonimnya. Kalau tidak, Dedi sangat mungkin mengarang cerita bohong saja untuk menjelek-jelekan sang presiden. Begitu juga dengan soal bahwa presiden sering ngobrol dengan para pengusaha besar. Mungkinkah itu? Ya mungkin saja. Presiden berulang kali menerima para pengusaha raksasa Indonesia. Tapi itu kan tidak berarti presiden hanya mendengar masukan dan permintaan mereka. Saya sendiri pernah kok bersama teman-teman aktivis demokrasi bertemu dan ngobrol dengan Pak Jokowi selama lebih dari 2 jam di istana. Selain itu, saya beberapa kali hadir dalam acara pertemuan di istana bersama kelompok yang lain dalam waktu yang lebih singkat. Dan bukan cuma kami yang diterima. Kelompok-kelompok lain pun diterima dan bisa bicara panjang dengan presiden. Yang ingin saya katakan, cerita bahwa presiden sekarang ngopi dengan orang-orang kaya, bukan dengan rakyat, adalah sebuah kisah yang menyesatkan. Tentu saja presiden harus bertemu dengan para pengusaha yang berperan besar dalam kondisi ekonomi Indonesia. Tapi itu sama sekali tak berarti presiden melupakan rakyat. Jadi Dedi ini memang dengan sengaja melontarkan serangan tak berdasar pada Jokowi. Dedi terkesan sangat membenci Jokowi. Namun barangkali ini memang bukan cuma soal Dedi. Dedi barangkali sekedar contoh kecil tentang kebencian PDIP partainya terhadap Jokowi. Ini misalnya terlihat juga dalam pidato Ketua Umum PDIP Megawati dalam Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo 30 Juli. Media mengabarkan dalam pidatonya Megawati menuduh pemerintah Jokowi mengintervensi penegakan hukum termasuk terhadap PDIP yang kerap melakukan kritik. Sekarang ini hukum diobrak-abrik kekuasaan, ujar Mega. Megawati menilai kini penguasa sedang mengincar orang-orang dekatnya untuk dikriminalisasi. Dia merasa langkah itu dilakukan karena tidak ada yang berani menghadapi dirinya secara langsung. Mau ngambil saya nggak berani, ya sasarannya jadinya di sekeliling saya, ujar dia. Mega juga menuduh Pilpres 2024 berlangsung dengan curang. Menurut Mega, dalam Pilpres 2024 terdapat kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi tampaknya di masa-masa akhir kepresidenannya, Jokowi harus terus menghadapi cercaan, ejekan, dan bahkan kebohongan dari lingkaran PDIP. Ini tentu saja menyedihkan dan memprihatinkan. Tapi PDIP harus ingat, Jokowi sudah berhasil mengangkat kesuksesan bagi PDIP selama setidaknya 9 tahun. Tanpa Jokowi, hampir tidak mungkin PDIP menjadi partai terbesar. Karena itu nampaknya PDIP harus lebih rendah hati bersikap tentang Jokowi yang kini sudah meninggalkan kapal asalnya. Bersahabatlah, rukunlah. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat.